Pernahkah kamu ngerasa hidupmu kayak gini-gini aja, rezekimu seret, atau bahkan doamu seperti tidak didengar? Mungkin ada satu amalan yang masih kamu tinggalkan. Di saat semua orang masih tertidur lelap, ada seorang hamba yang bangkit dari kasurnya, mengambil air wudhu di tengah dinginnya malam, dan berdiri di hadapan Tuhannya. Amalan ini bukan sembarang amalan, tapi sebuah ibadah rahasia, yang menjadi kunci keajaiban dari para nabi, sahabat, dan orang-orang sukses dunia akhirat, yaitu sholat tahajud. Di video ini, kita akan bongkar, kenapa tahajud bisa mengubah hidup seseorang dan bagaimana cara memulainya dari nol. Siapkah kamu menemukan keajaiban yang dapat mengubah hidupmu? Dalam sabdanya Rasulullah menyebut sholat tahajud sebagai sholat yang paling utama setelah yang wajib. Sholat tahajud bukan hanya ibadah, tapi sholat tahajud adalah tempat mengadukan semua kegelisahanmu tanpa perantara, tanpa batasan waktu, dan langsung kepada Rob yang Maha Mendengar. Bayangkan, Allah sedang turun ke langit dunia, lalu bertanya, "Siapa yang memohon kepadaku, akan aku kabulkan." Dalam Al-Quran, Allah menyukai orang yang bangun di malam hari untuk sujud dan ruku. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Allah menyiapkan balasan yang tak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, atau bahkan terlintas dalam hati manusia saat kita mendirikan sholat tahajud. Bahkan, Nabi Muhammad pun tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, walaupun saat sakit maupun safar. Berikut ini beberapa kisah teladan Rasulullah dan para sahabat saat menunaikan sholat tahajud. Pada suatu malam, Rasulullah menangis dalam sujudnya. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga?" Beliau menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Sedangkan kisah Umar bin Khattab. Diceritakan jikalau Umar sering berjalan keliling Madinah di malam hari, memastikan rakyatnya tidur dalam kenyang, lalu kembali ke masjid dan menangis dalam tahajudnya. Cerita lain, tentang seorang pengusaha yang merupakan sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf yang memiliki harta berlimpah. Dikisahkan kalau ia, pada setiap malam, bangun sebelum fajar untuk menangis dan memohon keberkahan rezeki. Lalu bagaimanakah cara sholat tahajud yang benar? Sholat tahajud dapat dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Tapi Rasulullah paling sering melakukannya 11 rakaat dengan 8 rakaat tahajud dan 3 rakaat witir. Mengerjakan sholat tahajud sama seperti sholat lainnya. Pertama, membaca niat sholat tahajud. Niat sholat tahajud tidak perlu dilafalkan, cukup di hati. Jika tidak hafal niat sholat tahajud, kalian dapat menggunakan bahasa yang kalian pahami, karena Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Sholat tahajud dikerjakan per 2 rakaat. Tidak ada surat khusus yang dibaca pada saat sholat tahajud, namun dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Sholat tahajud dapat dikerjakan dari ba'da Isya sampai sebelum waktu subuh. Namun, waktu terbaik untuk sholat tahajud adalah di sepertiga malam atau pada pukul 2 sampai setengah 4 pagi. Setelah sholat, curahkan semua doa, tangis, permohonan, dari dalam lubuk hatimu, karena di waktu itulah doa-doamu akan melangit dan berharap Allah kabulkan. Sholat tahajud bukan hanya memperkuat iman, tapi juga menyehatkan tubuh dan jiwa. Berdasarkan penelitian ilmiah menunjukkan bahwa bangun dini hari dan bermeditasi, atau berdoa, dapat meningkatkan kadar serotonin atau hormon ketenangan. Dengan kata lain, sholat tahajud mengurangi stres, memperbaiki pola tidur, dan bahkan meningkatkan imun tubuh. Kalau para pemimpin besar seperti Imam Syafi'i, Hasan al-Basri, hingga Sultan Muhammad Al-Fatih, menjadikan sholat tahajud sebagai senjata utama mereka. Mereka yang rutin tahajud, lebih tenang, lebih fokus, dan lebih sehat secara mental. Bangun untuk mengerjakan sholat tahajud itu berat. Tapi ada cara yang dapat kita lakukan agar dapat mengerjakan sholat tahajud mulai malam ini. Pertama, tidur lebih awal, usahakan tidur pada pukul 9 atau 10 malam, agar kebutuhan tidur pun tercukupi. Berdasarkan hadis riwayat muttafaqun alaih,
Rasulullah tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan sholat. Kedua, niatkan dalam diri sebelum tidur untuk bangun sholat tahajud. Ketiga, gunakan alarm atau minta dibangunkan agar kita tidak larut dalam tidur. Keempat, jaga wudhu dan baca doa sebelum tidur agar kita dibangunkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan yang perlu diingat, niat yang kuat bisa membangunkanmu bahkan tanpa alarm. Kalau belum kuat untuk sholat tahajud panjang, mulailah dari 2 rakaat namun istiqomah. Bayangkan, di saat dunia tertidur, kamu bangun dari tidurmu yang nyenyak, mengambil air wudhu di dinginnya malam, dan menghadap Robmu yang Maha Pengasih, dengan mendirikan sholat tahajud. Lalu Dia kabulkan semua doa dan hajatmu, satu persatu tanpa kamu sadari. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan." Jadi sahabat, apapun masalahmu, rezeki, jodoh, hutang, ketenangan hati, cobalah untuk mulai dan istiqomah sholat tahajud. Banyak yang ke dokter, ke dukun, atau ke psikolog untuk mencari ketenangan hati. Tapi lupa, ada satu waktu mustajab yang Allah janjikan yaitu berdoa di sepertiga malam terakhir. Kini saatnya, mulailah malam ini. Ambil air wudhu, bentangkan sajadahmu, lalu curahkan segalanya ke Robmu. Niscaya Dia Maha Penolong bagi hambanya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen dan share ke orang yang kamu sayangi. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah untukmu. Jangan lupa subscribe untuk konten Islam yang menyentuh hati lainnya.